yakin bahwa ijazah Jokowi asli, kenapa mau joglok-joglokin orang RJ dan lain sebagainya? Fokus kita adalah bagaimana membuktikan apakah ijazah ini asli atau palsu. Kalau Anda mengatakan ijazah itu 100% asli, kami mengatakan 99,9% palsu. Nah, itulah yang harus kita buktikan Di pengadilan? di pengadilan. Itu tidak pernah pihak Pak Jokowi yang diwakili YB Irfan itu mau menunjukkan ijazahnya dalam proses pembuktian. Sementara penggugat ini sudah melakukan pembuktian. Nah, dalam kasus perdata harusnya ya, kalau Anda lebih kuat pembuktiannya, harusnya Anda dimenangkan. Tetapi persoalannya kan kita bicara the independence of the judiciary, independensi pengadilan. Lalu tiba-tiba Pak Jokowi dan teman-temannya menunggu pengadilan Mas Roy untuk pembuktian ijazah. Pengadilan Mas Roy itu pengadilan pencemaran nama baik, fitnah dan lain-lainnya, bukan pengadilan pembuktian ijazah. Saya mengundang Rismond itu setelah dia melakukan statement bahwa ijazah itu palsu 11 triliun persen. Jadi kalau misalnya tiba-tiba Tanpa dia mengetahui background siapa seorang kita udah tanya. Oke. Jadi Bang ketika Refli gabung di sebagai pengacara itu bulan apa? sebentar dulu, saya kan Karena pertanyaan saya juga masalah kenapa Begini. baru gabung di loh begini. Jadi setelah dia mengatakan itu, kemudian kan ke UGM 15 April. Pada tanggal 13 April pertama kali saya kontak Rismond menjadi narasumber YouTube saya, dan dia di situ mengatakan semuanya. Lalu setelah pulang dari Jogja, saya undang, datanglah dia bersama istrinya, ya kan? Istrinya sempat saya kasih jaket keren cadas ya. Nah, di situ dia mengatakan awalnya sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan soal-soal politik, tapi istrinya meminta untuk kemudian ikut komentar itu. Dan di situ juga dia, media menyebutkan latar belakang pendidikan dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya belakangan dia mengatakan maksa, siapa yang maksa, orang dia sendiri ngomong. Makanya bagi kami ya, kami sih santai saja begini ya. Sebelum tanggal 11 Maret ketika kemudian diumumkan dia minta RJ, kami menganggap itulah Rismond yang genuine. Rismond yang sesungguhnya, Rismond yang sebenarnya, yang menulis 400 halaman dari 700 halaman Jokowi's White Paper. Kalau Anda kemudian sebagai seorang peneliti yang tangguh, dan dia memang peneliti yang tangguh, cepat menulis buku dan lain sebagainya, berubah 180 derajat dalam jangka waktu berapa bulan, dan mengatakan semua yang Anda tulis itu Gibran Endgame salah, Jokowi's White Paper salah, maka there must be something wrong dengan Anda. Kalau Anda seorang peneliti yang tangguh, hebat, maka Anda akan merevisi beberapa bagian saja untuk mempertajam apa yang Anda temukan. Tapi kalau berubah 180 derajat, maka Anda sudah kehilangan kredibilitas sebagai seorang peneliti. Dan saya bisa pastikan bahwa tidak ada tekanan pada waktu itu dia membuat 400 Jokowi's White Paper, kemudian membuat Gibran Endgame. Tapi setelah tanggal 11 Maret kita menyaksikan Rismond yang berbeda. Nah gitu. Dan sekarang sasaran tembaknya kepada Dr. Tifa. Mau digitukan juga. Maksudnya? Loh, ya kan? Kita lihat tuh, ada yang mengatakan dia 5 hari, ya kan, di Solo dan lain sebagainya, semua isu-isu hoax dan lain sebagainya. Kok aneh ya? Kenapa kalian ini kalau memang yakin, ini mohon maaf ya, kalau yakin bahwa ijazah Jokowi asli, kenapa mau joglok-joglokin orang RJ dan lain sebagainya? Oke, be fair. Oke, kita main sesuai dengan fakta dan data yang ada. Kita melakukan argumentasi. Kami melakukan argumentasi misalnya bahwa ini sudah expired 14 hari itu. Ini kan argumentasi hukum. Ya. Kami mengatakan from the beginning bahwa ini sudah melanggar hukum. Itu argumentasi hukum. Kami mengatakan hal-hal misalnya kami melakukan katakanlah gugatan-gugatan citizen lawsuit, kami juga mendukung dan lain. Itu adalah langkah hukum. Kami tidak melakukan hoax-hoax yang gak ada gunanya. Dan sekarang ini pembunuhan karakter yang luar biasa. Saya marah dalam kesempatan ini kepada seseorang itu. Tetapi saya tidak ingin mengubah fokus itu. Fokus kita adalah bagaimana membuktikan apakah ijazah ini asli atau palsu. Kalau Anda mengatakan ijazah itu 100% asli, kami mengatakan 99,9% palsu. Nah, itulah yang harus kita buktikan. di pengadilan? Di pengadilan, forumnya sudah ada citizen lawsuit di sini. Bukan. Tapi Anda Ini orang itu kasus perdata. Kalau pengadilan kita tunggu ya. Ini P21 di kasus dipidana, bukan perdata di cewek. Jadi yang apa yang dikatakan? Saya tambahkan. Saya ini orang hukum, ya Anda bukan. Iyalah. Kita tidak bicara masalah. Iya gimana? Dan logika yang ada. Kalau kita bicara tentang pembuktian ijazah, itu sudah ada sidang citizen lawsuit di Solo yang sudah dalam tahap pembuktian dan sekarang tahap pengambilan kesimpulan. Kalau Anda mengatakan bahwa ini tidak kompeten, maka sebenarnya sudah di NO di awal, ya. Sudah dinyatakan bahwa ini tidak bisa lanjut sidangnya ketika ada eksepsi. Nah, tetapi yang terjadi adalah ini lanjut sampai kemudian pembuktian dan sekarang pembuatan kesimpulan. Saya dengar lawyernya membuat kesimpulan. Tetapi during hearing itu tidak pernah pihak Pak Jokowi yang diwakili YB Irfan itu mau menunjukkan ijazahnya dalam proses pembuktian. Sementara penggugat ini sudah melakukan pembuktian. Nah, dalam kasus perdata harusnya ya,
Kalau Anda lebih kuat pembuktiannya, harusnya Anda dimenangkan. Tetapi persoalannya kan kita bicara the independency of the judiciary, independensi pengadilan. Lalu tiba-tiba Pak Jokowi dan teman-temannya menunggu pengadilan Mas Roy untuk pembuktian ijazah. Pengadilan Mas Roy itu pengadilan pencemaran nama baik, fitnah dan lain-lainnya, bukan pengadilan pembuktian ijazah. Pengadilan pembuktian ijazah itu di citizen lawsuit.